Hi, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Di Spirits kali ini aku akan membagikan bacaan apa aja yang sudah aku baca di bulan lalu, yaitu bulan April, dan juga buku-buku apa aja yang udah aku selesain di awal bulan Mei ini. Aku berhasil baca 5 buku ini, teman-teman. Ada 2 yang aku selesain di awal bulan Mei ini, dan ketiganya itu yang udah aku selesai baca di bulan April. Apa aja judul-judul dari buku tersebut? Ikuti terus video ini. Aku bakalan mulai dari yang recently aku selesai baca, yaitu ada Snow White, ilustratornya Diwa Sandi. Very good job, you did a very good job doing illustration for this book. Terus ada diceritakan kembali oleh LM Cendana. Snow White. Oke, pas pertama aku beli buku ini itu pas diskon. Harga yang asli itu kalau kita lihat ini sekitar 149.000, cuman aku dapat seharga 40-an ribu gitu, dan aku selesain dalam 1 hari karena ini memang nggak tebal, teman-teman. Buku ini cuman ada 160-an kalau nggak salah. Ya, 168 halaman untuk buku Snow White ini. I can say I really hate this book. Turunin dulu sedikit. Oke. Aku ngerasa aku kurang suka sama buku ini, dan untungnya aku dapat dalam harga yang diskon juga. Kalau aku beli seharga yang 100-an ribu mungkin aku bakalan sedih banget. Kenapa? Karena menurut aku karakternya banyak banget, tapi ya udah kayak NPC lewat doang, sama sekali nggak ada perkembangannya. Dan untuk karakter utama kita sendiri, si Snow White, itu juga nggak bagus cara dia develop karakter ini. Karakteristiknya sama sekali nggak ada. Ini dia cara ngambarin cuaca itu kayak detail banget, bisa sampai 1 paragraf full. Tapi kalau mau menceritakan sisi yang lebih menarik kayak ekspresi manusia atau bagian yang lebih penting, itu cuman singkat banget, paling cuman 1 kata, padahal cuaca aja digambarin 1 paragraf gitu loh. Aku bakalan kasih contoh. Actually, aku ada tulis ya beberapa bagian yang kayak bikin aku kesel banget gitu. Detail cuaca ya. Detail cuaca. Segerombolan burung gagak terbang sambil sesekali mengawak di puncak menara istana. Seleret kilat menyambar bagi cambuk malaikat. Gerimis mengguyur bumi seperti anak panah yang melesat dari singgasana langit. Itu penggambaran cuaca dia. Oke. Terus ini untuk bagian yang penting gitulah. Setidaknya menurut aku ini bagian yang lumayan penting, tapi ngeselin banget karena cuman gitu aja. Selama itu pula Jenderal Mer beberapa kali memperhatikan Lutera yang menampilkan ekspresi mencurigakan. Ekspresi mencurigakan? Maksudnya gimana? Kilat menyambar gitu? Gini. Gak ada yang tahu ekspresi mencurigakan itu kayak gimana. Aneh banget. Banyak sekali sih ini yang ingin aku marah-marah soal buku ini. Menurut aku nggak jelas banget gitu loh. Ya, ini sampai berhalaman-halaman aku tulis, rata-rata itu ranting aku gitu ya. Ini kan retelling dari Snow White ya, jadi aku anggap aja di sini yang nonton semuanya udah pada tahu Snow White itu ceritanya gimana. Jadi Snow White ini pas papanya meninggal, dia accuse ibu tirinya kalau dia yang membunuh papanya ini. Itu pas dia baru meninggal, teman-teman. Jadi dia berani bilang kalau ibu tiri ini yang membunuh bapaknya. Tapi selang beberapa bulan, tiba-tiba dia ini out of nowhere bilang ingin mencari peri. Where is your accuse, man? You tiba-tiba bilang ibu tiri you yang bunuh bapak lu. Tapi lu kayak tenang-tenang aja, kayak kurang bisa dipercaya gitu loh. And then ada yang bilang kalau prajuritnya ini nggak bisa menolak permintaan si putri. Terus si Snow White ini pas mau keluar dari kerajaan, ada yang penjaga berani mencegat dia. Tapi sebelumnya ada yang bilang nggak bisa menolak permintaan putri. Si Snow White ini ngelempar 2 kantong emas. Jadi menurut aku ya, 2 kantong emas ini lebih tinggi pangkatnya dari si putri. Terus di sini tuh banyak banget kayak asumsi-asumsi yang tiba-tiba muncul aja gitu loh. Kayak mereka ini tahu banget
ya. Padahal nggak ada asal-usul kejelasan, tiba-tiba main asumsi aja gitu. Menurut aku, kenapa sih buru-buru banget gitu loh. Mana tiba-tiba Snow White ini aku bingung banget sih. Ini menurut aku kayak anak yang labil banget, bisa tiba-tiba nuduh ibu tiri bunuh dia, terus tiba-tiba next day dia kejar-kejaran kelinci, tiba-tiba mau ngeliat putri, terus ketika ada hunter yang mencari dia gitu, dia bikin asumsi yang dibilang hebat banget gitu loh sama si bapak pemburu ini. Aku tuh kayak, bola mataku tuh kayak putih banyak kali pas aku baca buku ini, gara-gara capek aku baca ini, capek banget aku baca buku ini. Meskipun cuma 168 halaman, tapi kayak ngerasa aku baca 668 halaman karena susah banget untuk aku selesai buku ini. Oh my god, even nothing surprise me anymore gitu loh. Kalau tiba-tiba ada kejadian aneh lagi, aku kayak, oh ya, tentu aja, karena se-random itu buku ini. Please. Aku bahkan nggak tahu mau kasih bintang berapa untuk buku ini, mungkin 2, hampir 1, karena untung aja ilustrasinya ini bagus gitu loh, yang merasa aku, ya oke lah, ceritanya mungkin ya nggak, kurang tepat untuk aku gitu ya. Mungkin ada yang suka buku ini, tapi kalau aku kurang cocok sih. Ya, ilustrasinya bagus-bagus ya. Thank you Diwa Sandi, you did a great job for saving this book actually. Ya, bagus-bagus. Aku suka banget sama ilustrasinya. Nah, ada lagi tambahan pas aku ngeliat gambar ini. Ini tuh kayak ada ceritanya itu ada gabungan-gabungan, kayak ada dongeng-dongeng, kayak ada legendanya gitu, yang meskipun cuman ada di bawah footnote gitu ya, kayak beberapa kata, itu lebih menarik dibandingkan keseluruhan seluruh buku ini. Trust me ya, aku lebih tertarik sama si nenek ini ya, yang cuman dijelasin 2 kata asal usulnya gimana, lebih good, lebih bagus dari keseluruhan isi buku ini. Bintang 2 gara-gara ilustrasinya bagus. Kalau nggak ada ilustrasi, aku nggak tahu kasih bintang berapa. Setengah dari 1 boleh nggak? So sorry ya, maaf kalau tersinggung. Aku cuman ingin kasih tahu aja kekesalan aku pas aku baca buku ini. Maaf kalau misalkan terlalu kasar, tapi bener, mungkin ini buku kurang cocok untuk aku, tapi mungkin diantara kalian ada yang ngerasa cocok, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Menurut kalian kelebihan dari buku ini apa? Silakan, mana tahu aku bisa berubah pikiran gitu. Next, ini adalah buku yang aku selesain dalam 5-6 jam. Itu adalah Anchika by P.D. Byte. Ini tuh adalah buku keempat dari seri Dylan. Kalau ada yang nggak tahu Dylan itu cerita tentang apa, itu adalah contemporary romance, percintaan 2 murid SMA gitu ya. Dylan ini merupakan siswa dari Bandung yang tertarik dengan seorang siswi pindahan dari Jakarta yang bernama Milea. Saat ini Milea itu punya pacar gitu ya dari Jakarta. Cuman si Dylan itu menggebu-gebu banget ngejar Milea, dan caranya itu unik banget, mana gombalan-gombalan dia itu nggak biasa gitu loh. Bahkan kita yang baca pun jadi ngerasa jadi sayang sama si karakter Dylan ini. Jadi dia ada 3 buku gitu, dan berakhirnya kurang menyenangkan. Mereka meskipun jadian, tapi spoiler, mereka putus gitu ya. Akhirnya muncul buku yang keempat, Anchika ini. Dan Anchika ini adalah wanita yang akan dipacari sama Dylan setelah dia putus dengan Milea. Ya, namanya juga kehidupan, mau gimana lagi. Dan di buku Anchika ini kita bakalan ngelihat banyak banget persamaan Milea dengan si Anchika. Salah satunya adalah mereka sama-sama banyak banget penggemar. Banyak banget karakter yang suka sama si karakter perempuan ini. Tulisan-tulisan dari P.D. Byte ini menurut aku itu menyenangkan dan selalu asik untuk diikuti, page turner. Kita jadi bisa ikut nostalgia gitu, karena si Anchika ini kan masih SMA, sedangkan Dylan udah kuliah gitu kan. Jadinya kita bisa jadi ikut nostalgia masa-masa SMA. Aku nggak tahu sih, maybe I love romance, tapi ini nggak cringe teman-teman, masih bearable, nggak sampai tahap cringe. Percakapan-percakapan yang ada di buku Anchika ini chef kiss, very good.
Meskipun menurut aku sedikit membosankan di awalnya karena keseharian Anchika terus menerus gitu. Aku menantikan pertemuan si Anchika sama si Dylan ini, bener-bener aku nantiin banget karena aku ship. Terlebih lagi karakter Anchika ini juga kuat, dia ini berani mengutarakan apa yang sedang mengganggu pikirannya, dia juga anaknya kuat gitu, yang membuat kita sayang dan membuat kita nge-ship antara Dylan sama Anchika. Di sini digambarkan Dylannya ini juga lebih dewasa dari buku-buku dia yang lalu gitu ya, yang lebih bisa berpikir gitulah. Menurut aku buku Anchika ini full package banget. Aku belajar dari buku ini, aku juga ngerasa senang pas aku baca buku ini, pokoknya enjoy banget dan aku suka. Kalau mau dikasih rating 4,5 gitu ya. Ada beberapa kekurangan, kayak ada beberapa bagian yang menurut aku membosankan dan sepertinya sih bisa dipotong gitu ya. 4,5 bagus, kalian bisa lihat sticky notes-nya sebanyak ini. I really love their interaction. Aku suka banget sama conversation mereka, percakapan mereka, karena aku kurang biasa gitu loh dengar percakapan mereka, dan setiap end of their conversation aku pasti kayak bingung yang in a good way gitu loh, bingung kayak interesting, kayak bikin aku makin penasaran sama si Dylan ini, kayak kita bisa ikut merasakan apa yang Anchika rasakan gitu loh. Very nice. Kemudian next, ini adalah buku-buku yang aku selesai baca di bulan April lalu. Yang terakhir aku selesai itu adalah A Little Princess by Frances Hodgson Burnett. Sorry kalau misalkan salah pronounce-nya. Ini tuh ceritanya adalah tentang si Sarah Crew ini sejak lahir ini tuh kaya, teman-teman. Papanya ini semacam perwira gitu di India sana, dan dia dikirimkan sekolah ke London. Di sana guru-guru semuanya mengeluh-elukan dia, selalu menjadi anak emas kesayangan gitu. Tapi pas mendengar kalau si papanya ini meninggal tanpa meninggalkan warisan sedikit pun untuk dia, istilahnya dia jatuh miskin, semuanya berubah. Guru-guru yang tadinya pura-pura sayang langsung mengejami si anak ini. Jadi kita bakalan melihat gimana kehidupan Sarah Crew setelahnya, gimana cara dia bertahan hidup. Pas pertama aku baca buku ini, aku tuh kaget karena pas kita dengar anak orang kaya, pastinya stigmanya itu adalah pasti anak yang terlalu dimanjain sehingga kurang baik gitu kan karakternya. Tapi beda banget sama si Sarah Crew. Sarah Crew ini malahan anaknya itu kayak old souls banget, pengertian banget untuk anak seusia dia kayak dewasa gitu. Jadi menurut aku menarik sih bagian awalnya, tapi menuju ke tengah akhir menurut aku ini terlalu bias gitu bukunya sama si Sarah Crew. Jadi pas dia jatuh miskin, dia itu kan harus bekerja gitu ya di sekolahnya. Terus ada anak lain yang memang sudah dari dulu itu menjadi pembantu gitu istilahnya, diperlakukan sama dengan si Sarah Crew. Cuman orang-orang itu pujinya si Sarah Crew melulu, sedangkan si anak yang kasihan itu ya dianggap orang wajar gitu loh. Jadi menurut aku agak sedih ngelihat perlakuan mereka, padahal dua-duanya sama-sama menderita, tapi yang mendapat pujian cuma si Sarah Crew, padahal sama-sama tabah gitu loh. Menurut aku bias banget buku ini, dan ya itu salah satu bagian yang menurut aku kurang struck aja gitu di bagian akhirnya, karena kayak terlalu memaksakan agar si Sarah Crew ini kuat dan sebagainya. Tapi kalau mau dibilang bagus atau enggak, ya not bad lah. Untuk di awal ceritanya aku menarik banget. Pas sebelum dia jatuh miskin, menurut aku itu ceritanya bagus. Cuman pas dia udah jatuh miskin, kayak papanya meninggal dan sebagainya, dia harus bekerja, dia harus menahan lapar gitu kan. Menurut aku itu kurang menarik, sedikit membosankan. Jadi kalau mau diberi rating, aku bakal kasih rating 3, oke aja. So, but it's not bad.
Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya aku ingin kasih tahu ke teman-teman kalau 2 buku berikutnya yang akan aku bahas itu adalah Midnight Library sama Real Face yang udah aku bikin reviewnya yang lengkap full di satu video. Bisa kalian cek yang Midnight Library dan juga Real Face ya. Tapi di sini di video ini aku bakalan ceritain juga secara singkat sebenarnya tentang apa gitu dan pendapat aku gimana. Kita mulai dulu dari yang Midnight Library by Matt Haig. Ini tuh dinominasikan sebagai Best Fiction di tahun 2020 lalu. Jadi bercerita tentang karakter utama kita, Nora Sid, yang memiliki depresi dan suatu hari dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah dia melakukan aksi tersebut, si Nora ini terbangun di sebuah perpustakaan yang dimana itu merupakan ambang dari almost kehidupan, almost kematian. Jadi di tengah-tengah dan di perpustakaan tersebut waktu nggak berjalan, cuman pas tepat di tengah malam 0.00 gitu. Di perpustakaan ini banyak sekali buku-buku kehidupan Nora, buku-buku kayak masa lalu dia gitu ya. Terus ada juga buku penyesalan yang paling tebal di antara buku-buku lainnya. Kemudian ada juga kemungkinan-kemungkinan dari pilihan yang tidak Nora pilih. Misalkan salah satu penyesalan dia itu adalah dia mengakhiri pertunangannya dengan pacarnya yang hampir menikah gitu ya. Tapi nggak jadi, dia menyesal. Jadi intinya si Nora ini dikasih kesempatan untuk mencoba kehidupan yang nggak sempat dia jalani, dan itu tuh banyak banget karena seperti yang aku bilang sebelumnya, buku penyesalan itu yang paling tebel. Jadi kita akan mengikuti kehidupan Nora yang dia coba satu-satu, dan itu banyak banget, bahkan bisa jadi mini series sepertinya, dan ya menarik sih. Cuman kalau sebagai buku self-help kan dia ini kayak semacam cure her depression gitu ya istilahnya. Karena meskipun aku bukan ahli dalam depresi, tapi yang dialami Nora itu sepertinya kebanyakan adalah penyesalan gitu loh. Dan depresi itu kan nggak cuma mencakup di area hal tersebut aja gitu kan, luas. Apa yang bisa dipetik dari buku ini menurut aku itu adalah kalian jangan terlalu berlarut dalam penyesalan kalian, karena setiap pilihan itu punya kesulitannya masing-masing. Menurut aku itu yang ingin disampaikan ya sama si Matt Haig. Dan masih ada banyak lagi sih. Nah, untuk rating aku kasih ini bintang 3/5. Menurut aku overhype sekali sih buku ini. Ya biasa-biasa aja lah, decent gitu ya. Next, lanjut. Ini adalah buku yang pertama kali berhasil aku selesain di bulan April lalu, yaitu adalah Real Face by Chinan Mikito. Jadi first of all, appreciate untuk covernya yang bagus banget, aku suka sama color tone-nya. Bercerita tentang Asagiri Asuka, karakter utama kita, seorang dokter anestesi yang kemudian melamar pekerjaan di sebuah klinik bedah kecantikan yang merupakan milik dari Hiragi Takayuki, atau seorang bedah cantik yang jenius. Dia bisa mengubah wajah pasien menjadi apapun asalkan punya uang. Udah sering banget Asuka atau karakter utama kita ini ingin resign atau ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya karena menurut dia kurang moral gitu ya, melawan norma masyarakat. Tapi dia tetap bekerja karena dia mulai penasaran dengan kasus pembunuhan 4 tahun lalu. Sepertinya pemilik atau si Hiragi Takayuki ini sempat terlibat, jadinya dia penasaran dong, ingin cari tahu, penasaran apa sih yang terjadi 4 tahun lalu. Kalau nggak salah buku ini tuh dibagi menjadi 4 bagian, dan kalau kita dengar dari blurbnya tadi, dari premis ceritanya tadi, sepertinya ada kayak kasus pembunuhan gitu kan, kayaknya seru nih investigasi. Tepatnya aku yang berpikir seperti itu gitu kan, tapi pas aku baca di 2 bagian pertama itu tuh sama sekali nggak ada kaitannya sama pembunuhan, disebut pun nggak ada gitu loh. Kalau ada pun paling dilempar, ya udah tangkap balik, kayak cuman paling
1 halaman 2 halaman disebutin, setelah itu nggak ada. Kebanyakan sih bercerita tentang pasien-pasien yang akan dioperasi oleh si Hiragi Takayuki ini. Tapi kemudian untuk di bagian akhir, yaitu di bagian keempat, itu ya mulai terungkap satu-satu kan. Yang ketiga itu mulai dilempar lebih banyak, yang keempat ini mulai terungkap semuanya, dan menurut aku bagian yang paling seru itu ya di bagian keempat. Jujur aja aku nggak ekspektasi tinggi untuk buku ini, karena bukan genre aku banget gitu ya, kayak thriller gitu-gitu kurang suka kan. Tapi pas aku selesain buku ini, aku tuh ngerasa senang gitu loh, karena yang pertama tebakan aku benar, dan plot twistnya itu juga mind blowing menurut aku dan seru gitu. Nah, untuk rating dari buku ini aku kasih bintang 4,5, hampir perfect, cuman kekurangannya itu adalah yang tadi di bagian yang slow pace menurut aku gitu. But yeah, real face, this is not bad at all guys. Ya, aku juga shock, ternyata di luar ekspektasi aku gitu, buku ini bagus. Oke, jadi itu tadi adalah review aku secara singkat untuk buku-buku yang sudah aku selesain di bulan April, dan juga yang aku selesain di awal bulan Mei ini. Ya, jadi di antara 5 buku tersebut, yang mana yang sudah kalian baca dan gimana pendapat kalian mengenai buku-buku tersebut, kalian boleh komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Dan ya, aku minta maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang sopan atau tidak mengenakan untuk didengar. Semuanya hanya pendapat aku sendiri, tapi kalau ada yang ngerasa tersinggung atau gimana, mohon maaf ya. Aku yakin setiap buku itu ada pembacanya masing-masing. Jadi ya, mungkin ada beberapa yang kurang cocok sama aku, oke? Dan ya, untuk yang udah nonton sampai di sini, you guys are awesome. Semoga aja video ini bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. If you do, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys have already. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye!